Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan pemantulan dan pembiasan cahaya untuk memenuhi tugas fisika dasar. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 yaitu Edgar Joseph Maxilia Marpaung, Gadis Sofian Humaira, Gracia Deliana Baban, Ibrahim Raffi Radian, dan saya sendiri Evita Nuramawati. Pemantulan cahaya yaitu peristiwa perubahan arah rambat cahaya akibat menumbuk medium tertentu. Pemantulan cahaya pada bidang datar dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan baur atau diffuse, terjadi pada permukaan tidak rata dan kasar, intensitas cahaya kurang. Yang kedua yaitu pemantulan teratur, terjadi pada permukaan yang rata dan licin, intensitas cahaya tinggi. Hukum pemantulan cahaya, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Sudut datang cahaya sama dengan sudut pantul. Pemantulan cahaya pada cermin menghasilkan dua jenis bayangan. Yang pertama, bayangan sejati atau nyata, yaitu bayangan yang berada di depan cermin dapat ditangkap layar dan terbalik. Yang kedua, bayangan maya atau semu, yaitu bayangan yang berada di belakang cermin tidak dapat ditangkap layar dan tegak atau sejajar. Cermin datar adalah cermin yang permukaannya tidak melengkung atau datar. Sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar yaitu sama besar dengan benda asli, jarak benda sama dengan jarak bayangan, posisi bayangan tertukar secara horizontal, maya atau semu, dan tegak atau sejajar. Apabila terdapat dua cermin datar yang diapit membentuk sudut, akan terbentuk lebih dari satu bayangan. Jumlah bayangan yang dapat terbentuk yaitu N sama dengan 360 dibagi alfa dikurangi X. Keterangannya yaitu N sama dengan jumlah bayangan, alfa yaitu sudut apit cermin, X sama dengan 1 jika hasil bagi genap, X sama dengan 0 jika hasil bagi ganjil. Apabila seseorang ingin bercermin sehingga seluruh bagian tubuhnya terlihat, maka tinggi cermin minimal adalah H cermin sama dengan setengah kali H benda. Cermin lengkung terdiri dari cermin cekung dan cermin cembung. Pada cermin lengkung terdapat beberapa titik, yaitu titik fokus atau F dan pusat kelengkungan atau R. Kedua titik tersebut terletak pada sumbu utama. Nilai jarak fokus dari jari-jari kelengkungan adalah F sama dengan setengah R sama dengan 2 kali F. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam dan mengumpulkan berkas sinar atau konvergen. Bisa dilihat ruangan pada cermin cekung di gambar tersebut. Sifat bayangan yang dihasilkan cermin cekung dapat bermacam-macam. Sifat bayangan ditentukan oleh ruangan cermin. Dari gambar yang sebelumnya dapat kita ketahui sifatnya, yaitu benda satu bayangannya terletak pada tempat 4. Sifat bayangannya yaitu maya tegak diperbesar. Pada benda 2, yaitu sejati terbalik diperbesar, bayangan 3 sejati terbalik diperkecil, dan R sejati terbalik sama besar. Selanjutnya ada sinar-sinar istimewa cermin cekung. Yang pertama, sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan menuju F. Kedua, sinar yang datang melalui F akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar yang datang melalui R akan dipantulkan kembali ke tempat awal. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung keluar dan menyebarkan berkas sinar atau divergen. Ruangan pada cermin cembung dapat digambarkan sebagai berikut. Sifat bayangan, karena benda selalu berada pada satu ruangan, maka sifat bayangan tidak bermacam-macam. Sifat bayangan pada cermin cembung adalah maya atau semu, tegak atau sejajar, dan diperkecil. Selanjutnya, sinar-sinar istimewa cermin cembung. Yang pertama, sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari F. Lalu, sinar yang datang menuju F akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Kemudian, sinar yang datang menuju R akan dipantulkan kembali ke tempat awal.
Hukum pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya jika cahaya melewati bidang batas dua medium yang berbeda kerapatannya. Hukum pembiasan cahaya atau Snellius. Hukum pembiasan cahaya yang pertama yaitu sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sinar datang dari medium kurang rapat ke lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal, dan sebaliknya. Rumus hukum Snellius yaitu Ni sin I theta I sama dengan NR dikali sin theta R. Dengan Ni adalah indeks bias medium tempat sinar datang, NR adalah indeks bias medium yang dituju sinar, theta I adalah sudut sinar datang, dan theta R adalah sudut sinar bias. Selanjutnya ada persamaan cermin lengkung, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Dengan F adalah jarak fokus, S adalah jarak benda, dan S aksen adalah jarak bayangan. Catatan, pada cermin cembung, nilai F dan S aksen adalah negatif. Selanjutnya, perbesaran benda dapat dirumuskan dengan M sama dengan mutlak S aksen per S sama dengan mutlak H aksen plus H aksen per H. Dengan M adalah perbesaran benda, H adalah tinggi benda, dan H aksen adalah tinggi bayangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembiasan cahaya oleh lensa. Pembiasan cahaya terjadi oleh lensa cembung atau positif dan lensa cekung atau negatif. Pembiasan cahaya pada lensa menghasilkan dua jenis bayangan. Yang pertama adalah bayangan sejati atau nyata, yaitu bayangan yang berada di belakang lensa, tidak dapat ditangkap layar dan tegak atau sejajar. Yang kedua adalah bayangan maya atau semu, yaitu bayangan yang berada di depan lensa dapat ditangkap layar dan terbalik. Sifat bayangan dari sinar bias berlawanan dengan sifat yang bayangan dari sinar pantul. Jarak fokus pada lensa dipengaruhi oleh jari-jari kelengkungan, indeks bias medium, dan lensa. Jarak fokus lensa dapat dihitung dengan rumus berikut. 1/F sama dengan NL per NM min 1 dikali 1/R1 ditambah 1/R2. Dengan keterangan F sama dengan jarak fokus lensa, NL sama dengan indeks bias lensa, NM sama dengan indeks bias medium, R1 sama dengan jari-jari kelengkungan sisi depan, R2 sama dengan jari-jari kelengkungan sisi belakang. Lensa cembung atau positif merupakan lensa yang setidaknya memiliki satu sisi cembung dan bersifat mengumpulkan berkas sinar konvergen. Macam-macam lensa cembung terbagi menjadi 3, yaitu biconvex, plan convex, dan konkav convex. Berikut contoh gambar ruangan pada lensa cembung atau positif. Sifat bayangan. Yang pertama, penjumlahan ruang benda dengan ruang bayangan adalah 5. Dan sifat yang kedua adalah, jika ruang bayangan lebih besar dari ruang benda, maka bayangan diperbesar. Baik, sekarang saya akan menjelaskan sinar-sinar istimewa yang terdapat pada lensa cembung. Nah, sinar istimewa itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sinar yang datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari F utama. Yang kedua, sinar datang melalui pusat optik tidak dibiaskan, dan yang terakhir, sinar datang menuju F dibiaskan sejajar sumbu utama. Lensa juga dapat disusun menjadi 3. Yang pertama itu adalah lensa tunggal, yang kedua itu lensa gabungan berjarak, dan yang terakhir itu lensa gabungan tidak berjarak. Dua lensa berjarak yang dijajarkan akan membentuk persamaan lensa baru. Persamaan lensa untuk lensa gabungan berjarak dapat dilihat lensa pertama adalah 1/F1 sama dengan 1/S1 ditambah 1/S aksen 1. Untuk lensa kedua adalah 1/F2 sama dengan 1/S2 tambah 1/S aksen 2. Panjang tubus. Panjang tubus atau jarak antar lensa dapat dihitung D sama dengan S aksen OB ditambah SOK, di mana S aksen OB adalah jarak bayangan lensa objektif, satuannya M, dan SOK adalah jarak benda lensa okuler, satuannya juga M.
Selanjutnya ada persamaan lensa. Oke, seperti yang tadi telah dijelaskan, persamaan lensa itu dapat dihitung dengan 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen. Namun, apabila lensanya cekung, maka f dan s aksennya adalah negatif. Dan juga pada perbesaran benda, m sama dengan mutlak s aksen per s sama dengan h mutlak h aksen per h. Kemudian ada daya lensa, yang merupakan kemampuan dari kekuatan lensa untuk menyebarkan atau mengumpulkan berkas sinar, yang rumusnya P adalah 1/S. Kemudian ada juga perbesaran lensa untuk lensa gabungan berjarak. Dan berikut adalah rumus-rumusnya. Kemudian ada sudut pembiasan. Pembiasan cahaya pada prisma akan membentuk sebuah sudut deviasi, yang merupakan perpanjangan sinar datang dengan yang meninggalkan prisma. Berikut ada di sebelah kiri ada rumus sudut deviasi, dan yang di sebelah kanan adalah rumus untuk sudut deviasi minimum. Terus setelah itu ada persamaan indeks bias pada prisma, di mana apabila sudut pembiasnya kurang dari 15 derajat, maka kita menggunakan rumus yang di sebelah kiri. Dan apabila sudut pembiasa lebih dari 15, maka kita menggunakan rumus yang di sebelah kanan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.